Halo saudari-saudari yang dikasih oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan ya. Lihat saya ada di mana, ini juga baru pertama kali saya ada di sini. Ini adalah Waduk Parangjoho yang ada di Kecamatan Eromoko. Kecamatan Eromoko, Wonogiri. Ini adalah plakat yang mestinya biasanya ada tanda tangan siapa mungkin Mas? Pak Harto ya, ini dulu diresmikan Pak Harto. Keren zaman Orde Baru, tapi hilang ini. Kok hilang iki petugas keamanan piye iki lho? Mas iki lho. Lho. Kok nganti hilang piye? Nah, ini saya ada di sini. Waduh, ini tahun piro Mas kene iki? Tahun piro? Pembuatan. Ah. Tahun berapa, Pak? Ya 80 apa waktu itu? 80-an ya? Ya 80-an. Saya senang ini karena sangat tenang, tidak banyak aktivitas, jadi quiet, very quiet, dan pinggirnya itu ada jalan yang kalau kita lewat itu ada pohon-pohon yang membatasi antara danau dan jalan itu sendiri. Jennifer, sini. Ini anakku mau lari jauh. Nah, saya kesini tidak sendiri tapi mengajak para suster dan ibu yang ada di sana itu. Baru sukacita fotoria, padahal ditulis peringatan objek vital selain petugas dilarang masuk bendungan. Nah ya, memang saya memanfaatkan waktu ini karena rangkaian Paskah itu dari Rabu Abu sampai Minggu Paskah full tiap hari. Romo-romo di Wonogiri hanya 2 orang, ingat, saya dan Romo Dani. Maka 1 minggu ini ya tidak usah misah wilayah dulu lah, tetapi bisa menjadi kesempatan untuk rileks. Saya juga belum sempat pulang ke rumah di Jogja, tetapi nanti saya akan ke sana pasti. Segar. Kebetulan cuacanya juga tidak terlalu panas ya, mendung, Anda lihat sendiri. Ya, Luis jangan ke jalan. Ayo Luis. Nah, yuk. Pasti Anda lalu pengen ke Wonogiri kan? Nah, inilah Wonogiri, tempat karya saya. Apakah penuh sukacita? Pastilah. Tuh, lihat. Tuh, sawah membentang itu. Wow. Keren banget toh. Ya itu. Wow. Terusan dari Waduk Parangjoho adalah sampai aliran sungai ini. Dan ada keindahan, yaitu jembatan yang terputus, jembatan tua di depan kita. Saya senang sekali lewat daerah ini, seperti melewati daerah pendudukan Belanda zaman dulu yang menyisakan bangunan-bangunan yang hancur. Dan tampaklah bahwa alam sekitarnya itu sangat hijau ya. Apalagi kalau mendung dan berembun. Saya pernah lewat di sini pas hujan dan berembun. Wah, jadi sangat indah sekali. Berkabut maksudku, bukan berembun. Nah, aku mulai turun bersama kedua anakku yang mengikuti ini untuk mendekati jembatan itu. Biasanya lebih indah kalau tidak dari dekat, jadi ambil jarak. Tetapi aku kok penasaran itu kira-kira jembatan abad berapa atau tahun berapa, yang pasti abad lalu lah. Tetapi apakah bikinan Republik atau bikinan Belanda gitu loh yang bikin aku penasaran itu. Ini kan jembatan putus. Saya kira ini bikinan penjajah ya waktu itu ya. Nih, bagus nggak? Eksotik banget kan? Eksotik banget, lihat. Wow, keren. Ini seperti jadi kolam. Tuh. Nah, ini sebenarnya bagian dari waduk itu. Buritan dari waduk. Dari saudara yang dikasih oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan, amin. Saya sedang ada di Waduk Parangjoho di Kecamatan Eromoko, ya 25 km dari kota Wonogiri.
Ini pemandangan yang sangat indah, alami dan natural banget. Jadi wow, sangat menyukakan. Lihat yang di belakang saya, jembatan yang sudah terputus. Very natural kan? Sementara di depan sana, sekarang di belakang saya jembatan yang masih berfungsi. Menggantikan jembatan yang ini, yang terputus. Sangat indah. Nah, saudari-saudara, saya ingin mengisi piknik kita hari ini dengan firman tentu saja. Tentang apa itu? Masih Paskah. Ada cerita begini dalam Paskah. Dari Matius bab 28. Ketika mereka masih di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga makam Yesus ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Jadi penjaga makam Yesus, perwakilan dari pemerintah, itu langsung menghadap sesudah ada peristiwa Yesus hilang atau makam kosong, mereka menghadap imam-imam kepala yang memang mengadili Yesus. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Jadi para imam dan kepala-kepala itu bribe, menyogok, ya kan, menyuap serdadu-serdadu yang mau melaporkan bahwa makam kosong dan Yesus tidak ada di situ. Maka dicari akal, disusunlah cerita supaya ceritanya menjadi bahwa mayat Yesus dicuri para murid. Ini untuk mengingkari atau menolak peristiwa kebangkitan. Karena kebangkitan itulah yang membedakan Yesus dengan siapapun tokoh-tokoh suci lain. Oke, memang orang suci, oke, memang orang sungguh-sungguh punya kesaksian hidup yang baik. Tetapi orang yang mengalahkan maut, sesuci apapun, tidak ada. Dan karena Yesus adalah bukan hanya suci, tetapi Tuhan, sabda yang menjadi manusia, ia mengalahkan maut, maka ini harus tidak boleh ada cerita semacam itu. Maka sejak dulu sudah ada rencana itu, kamu harus mengatakan bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri jenazahnya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apapun. Hebat ya? Hebat ya? Hebat peristiwa kebangkitan itu sampai orang merancang untuk membuat opini publik bahwa Yesus tidak pernah bangkit kecuali bahwa mayatnya diambil para murid. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi bahkan saudara-saudara, tidak usah kaget kalau sampai hari ini ada cerita Yesus tidak pernah mati. Bahkan ada yang menyusun begini. Yesus itu kan Tuhan, orang suci, maka tidak boleh dia mati di salib. Maka karena kesaktiannya memang seolah-olah rupa Yesus, tapi bukan Yesus, tetapi Yudas Iskariot. Ada yang cerita begitu sampai hari ini. Pokoknya intinya jangan ada cerita Yesus bangkit, karena mereka menolak bahwa Yesus adalah Allah dan yang bisa bangkit dari mati hanyalah Tuhan. Gitu, ya. Maka jangan goyah. Kalau ada cerita-cerita bahwa Tuhan Yesus itu bukan Tuhan atau Yesus itu Tuhan saking saktinya terus nggak pernah disalib. Dia tidak pernah menderita karena dia Allah. Dia punya kuasa untuk mengalahkan penderitaan. Maka dia menukar dengan seorang yang entah siapa tetapi diantaranya Yudas Iskariot untuk disalibkan. Dan tidak pernah ada cerita tentang kebangkitan. Paham ya? Semua ada ya? Tetap teguh di dalam iman. Tuhan memberkati Anda dan keluarga. Amin. Saya teruskan ini. Saya rasanya males untuk jauh dari tempat ini. Keindahan alam yang sangat luar biasa. Luar biasa, saudari-saudara. Luar biasa. Oh, dan ini kalau kita ke sana itu danaunya. Dan saya ditemani anak-anak saya. Tuh. Yuk kita lanjutkan perjalanan hari ini. Perjalanan penuh sukacita, Paskahan bersama alam. Ciao. Saudari-saudara, perjalanan rekreasi kami tutup dengan makan sate, namanya apa nih? Sate kambing dan ayam Busaimo. Ini sangat terkenal di Wonogiri, penuh
alamatnya di depan gedung Seng, nama Gudang Seng. Kenapa disebut Gudang Seng? Karena ini ada gudang yang atasnya seng praktisnya. Sebenarnya di jalan main streetnya Wonogiri itu kan ada perempatan ke kanan dan ke kiri itu main streetnya, tapi ini agak masuk. Ini Gudang Seng ini tuh dulunya pabrik tapioka, pabrik gaplek, gudang gaplek zaman tahun 50-an katanya. Tidak banyak bangunan tua di Wonogiri, tetapi ini salah satunya. Dan saya makan sate di Busaimo ini. Sampai jumpa. Ini loh satenya, ngelendi ya, meling-meling ya. Dan ini yang makan banyak ini. Nah ini, ya, dia makannya segitu habis nih. Tuh ya, nah, oh harus habis ya, keren. Yang ini gimana dong? Mana kamunya? Habis nanti? Habis. Wah keren, keren, keren. Selamat makan ya.